Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah pada makan? Belum, Bu. Kenapa belum? Jajannya nggak cukup di nasi bungkus, Bu. Oke, nanti minta sama ibu ya. Oke, Bu, saya juga belum, Bu. Hanya waktu untuk singkat. Ibu beri lagi nasi. Oh iya, nanti kita makan sama-sama ya. Oke. Sebelum itu silakan dipimpin dulu doanya ketua. Baiklah, sebelum mulai pelajaran berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Rahma. Sebelum itu ibu mau mengambil absen dulu. Nah, Meli Andiani belum datang, Bu. Kenapa belum datang? Lagi dia pada kopi, Bu. Oke. Rahma Agustina hadir, Bu. Sauri Putri Sakina. Sekar Hanuk Hadir, Bu. Delvi Liza. Hadir, Bu. Fadilah Rahman Yasin. Hadir, Bu. Ada yang nggak datang hari ini? Bobi, Bu. Bobi. Kenapa dia nggak hadir? Apa, Bu? Nggak ada keterangan ya? Bebas. Minggu lalu Ananda Sme pada ingat nggak apa kita belajar apa gitu? Batik, Bu. Apa? Batik. Batik. Batik apa Rahma? Batik tulis. Batik tulis. Sekarang Batik, Bu. Batik tulis. nah, minggu lalu itu kita sudah belajar dan membahas tentang pengertian batik, sejarah dan fungsi batik, dan pengetahuan bahan, pengetahuan alat, serta proses dan jenis batik tulis. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu untuk menerapkan dan memahami dan mengetahui apa-apa saja tahap-tahap dalam batik tulis itu. Nah, agar kalian bisa memahami secara teliti, disiplin dan tanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan. Nah, ada yang tahu apa yang dikatakan dengan batik tulis? Bu, Ya, silakan Sekar. batik tulis adalah batik yang proses pembuatannya melalui tahapan menggunakan alat yang disebut dengan canting. Betul. Ada yang tahu kata lainnya lagi? Tambahannya? Tidak ada. Nah, batik tulis itu tambahannya. Batik tulis itu merupakan sebuah jenis batik yang dilakukan secara manual dan telah dikenal di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Indonesia ini. Nah, Ibu mau bertanya nih. Kalian ada yang tahu apa-apa saja dari jenis-jenis canting yang kalian ketahui? Cantik tembok, Bu. Ya, apa lagi Fadila? Cece, betul. Isen, betul. Cece, Isen tuh udah bersama. Iya. Apa bedanya, Bu? Nanti kita bahas. Ada satu lagi ketinggalan. Kelowong, Bu. Kelowong, ya. Nah, baik, Ibu akan membahas tentang jenis canting itu ada canting isen, canting tembok, dan canting kelowong. Bisa disebut dengan canting motif. Canting motif itu digunakan untuk membuat sebuah torehan di atas kain yang telah kita sebelumnya gambar yang telah kita buat tadi, yang telah kita salin tadi gitu. Nah, untuk canting isen itu merupakan
merupakan sebuah canting yang digunakan untuk isian pada motif batik. Nah, contohnya itu seperti ini. Kenapa apanya nggak dihapus nih? Sekar tadi main-main, Bu. Oh Yang gitu. piket, Bu. Maaf Bu. Yang besok itu kalau yang piket tolong dihapus ya. Yang tiket itu nggak kerja Bu. Sekar, Bu. Yang tiket Bu. Hari ini Ibu maafkan. Nah, misalnya ini kan adalah sebuah relung. Nah, di sebuah relung itu maka disebut dengan canting isen. Disinilah mereka memberikan isen pada motif batik itu. Nah, kalau untuk canting tembok digunakan untuk menutupi motif yang sudah kita canting, sudah kita beri warna remasol, dan sudah kita beri watergas, pemuat warna, betul. Nah, kita menutupi ini semua, tidak ada yang tersisa. Itulah ketiga dari jenis canting. Satu pertanyaan lagi. Ada yang tahu dari ciri-ciri batik? Bu, Apa? apa Bu, motif itu menggunakan ornamen-ornamen, Ya. terus berdimensi. Hmm. Biasanya menggunakan media kain. Belajar Bu. Nah, tambahannya Rahma cukup bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, tambahannya ciri-ciri batik itu bentuk motifnya itu bisa kita buat seperti motif geometris. Silakan masuk. Salah lokal mungkin ya. Terus bentuk flora dan fauna. Nah, warnanya itu cenderung gelap ataupun terang. Gelap dan terang, bisa jadi kayak apa ya? Bisa hanya hitam saja atau boleh variasi warna. Nah, di sini sudah ada 3 kertas. Ibu akan membagi kalian menjadi mungkin 2 kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang 1 orang. 2 orang, Bu. Ada Bu. Ya. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dalam 1 kelompok ada 3 orang dan ada juga 2 orang. Di sini kelompok pertama dari Sauri, Mia, dan Nada. Itu kelompok pertama. Silakan diambil kertasnya. Oke, jangan dibuka dulu. Nah, kelompok kedua yaitu Sekar dan Fadila. Silakan. Nah, yang terakhir Rahma dan Delvi. Oke, untuk Mia, silakan dibuka. Bismillah dapat Apa? pengetahuan bahan dan pengetahuan alat Bu. Alat dan bahan. Nah, kelompok 2 proses. Maaf Bu. Ya, silakan boleh. Proses batik tulis.
Proses batik tulis. batik tulis, batik printing, dan batik cap. Oke. Nah, Ibu akan memberi waktu kalian sekitar 10 menit. Kalian silakan cari apa saja pertanyaan itu. Dan nanti kalian jelaskan di depan ini secara berkelompok. Bu, kami udah siap, Bu. Udah siap? Sudah. Oke, silakan. Kami akan menjelaskan proses dari pembuatan batik Dari kelompok berapa? Jelaskan. tiga. Kalau yang pertama adalah kita membuat sketsa. Yang kedua, sketsanya nanti diaksesi dulu ke bukunya. Ya. Kemudian yang ketiga, memindahkan sketsa ke kain Memori. Lalu yang keempat mulai cantik. Printing menggunakan canting nomor 2. Kemudian kalau sudah selesai, dilanjutkan dengan memberikan desain-desain. Terus Lalu diberi warna. kalau dari memberi warna, lanjut kita tembok menggunakan cantik paling gede. Kemudian sekali tembok kita memberikan warna pada latar. Jika sudah, kemudian mulai proses pelorotan Dengan menggunakan tepung kanji dan cairan water glass agar lilinnya dapat terangkat. Iya. Ya, lanjut. Ya. Lalu Kalau udah dilorot, kemudian kita bilas, bersihkan sisa-sisa lilin yang masih menempel. Selanjutnya dikeringkan. nah, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jawabannya sangat luar biasa. Ada yang mau tampil lagi? Ayo, Bu. Ya, silakan suka. Sekarang ini Ibu. Iya, nggak apa-apa, kalian bisa menyebar. Silakan. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, yaitu yang pertama tentang batik tulis. Batik tulis adalah batik yang proses pembuatannya menggunakan alat yang disebut dengan canting. Kegiatan batik tersebut dilakukan secara manual, yaitu antara interaksi sang pembatik dengan alat batik secara langsung. Nah, yang kedua itu adalah batik cap. Batik cap ialah salah satu dari jenis pembuatan batik yang menggunakan cap sebagai ganti dari fungsi canting. Cap untuk batik cap itu juga bisa dibuat dari tembaga, kayu, ataupun dari kertas. Yang ketiga yaitu adalah batik printing. Seiring perkembangan zaman saat ini, dengan kemajuan teknologi beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya, proses pembuatan batik semakin diperbaharui, yaitu dengan adanya batik printing, di mana proses batik tersebut dilakukan dengan cara pencetakan motif yang melalui komputer atau dengan menggunakan alat cetak yang besar. Biasanya batik printing ini diproduksi oleh PT-PT yang besar, misalnya seperti pembuatan baju batik sekolah atau baju batik seragaman. Baik Bu, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan pada temannya. Satu. Ya, silakan kelompok 1. Saya banget, kelompok 1. Oke, ini.
Ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bahan dan alat dari pembuatan batik tulis. Yang pertama, alatnya terdiri dari canting. Canting digunakan untuk pembuatan batik dengan memasukkan lilin terus mencanting motif yang telah ditulis biasa. Yang kedua, meteran. Meja pola, wajan dan kompor, Kursi kecil, taplak, gawangan, dan solder. Lalu ada bahan, yang pertama kain moli, kedua lilin, ketiga water gelas, yang keempat bahan berwarna, yang kelima tro, yang keenam TLO, yang keenam garam diazo, yang ketujuh soda api, 8 tepung kanji, dan yang terakhir kertas roti. Silakan sudut keempat. Beri tepuk tangan untuk Nah, dengan berakhirnya penampilan kelompok tadi, maka pembelajaran kita juga akan berakhir. Nah, minggu depan kalian telah memasuki ujian semester. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk tugas yang belum dikumpulkan silakan dikumpulkan dan lengkapi sesegera mungkin. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.